Pernah merasa ada sesuatu yang membuat orang tak bisa berhenti memandangimu, meski kamu tidak melakukan apa-apa? Ternyata ada kekuatan tak terlihat dalam dirimu yang memikat mereka tanpa sadar. Simak bagaimana aura kamu seperti memiliki mantra ajaib yang menarik perhatian orang lain. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Aura kamu seperti punya mantra. Orang-orang terpikat tanpa sadar. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana, sesuatu yang melampaui deskripsi dangkal dan menyentuh inti keberadaanmu, sebuah esensi yang sulit ditangkap namun terasa begitu nyata. Bukan karena kamu berusaha keras untuk menjadi luar biasa, bukan pula karena kamu mengenakan topeng kehebatan atau menampilkan persona yang direkayasa, melainkan karena kamu memiliki kualitas yang sangat langka dan murni, seperti permata yang baru ditemukan dari kedalaman bumi, belum terpoles oleh tangan manusia, namun sudah memancarkan kilauan intrinsiknya yang memukau. Sesuatu yang terasa seperti sihir. Bukan sihir dalam dongeng yang penuh mantra dan tongkat ajaib yang mengubah kenyataan secara instan. Bukan pula dalam artian sulap panggung yang ilusi dan menipu mata. Dan juga bukan hal-hal metafisik yang berlebihan dan sulit dijangkau oleh akal sehat. Melainkan sihir dalam bentuk energi yang begitu nyata, begitu terasa, yang kamu pancarkan secara alami dan tanpa disadari setiap kali kamu hadir di suatu tempat, bahkan hanya dengan keberadaanmu yang hening. Kamu tidak harus berkata banyak, tidak harus melakukan tindakan besar yang menarik perhatian, cukup ada di sana, bernapas di ruang yang sama, dan dunia di sekitarmu seolah perlahan mengubah ritmenya. Menyesuaikan diri dengan frekuensi ketenangan, kehangatan, dan keaslian yang kamu bawa. Ini seperti sebuah resonansi halus yang memengaruhi atmosfer di sekelilingmu, membuat udara terasa lebih jernih, suasana lebih damai, dan hati orang-orang sedikit lebih tenang. Energi itu bukanlah sesuatu yang keras, memaksa atau mencolok, tidak berusaha mendominasi ruang dengan kehadirannya yang bising, dan sama sekali tidak menyilaukan atau memaksakan perhatian dengan cara yang agresif. Ia halus, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, namun terasa begitu kuat, begitu mendalam, oleh siapapun yang berada dalam jangkauannya. Seperti gelombang radio yang tidak terlihat namun membawa informasi. Ia lembut, seperti sentuhan bulu yang paling halus, namun mampu menusuk ke dalam sanubari dengan kejujuran, keaslian, dan kerentananmu yang kamu izinkan terlihat. Ia seperti aroma bunga melati di musim semi yang tertiup, angin sepoi-sepoi dan secara diam-diam, tanpa disadari, menyelimuti siapapun yang ada di dekatmu, meninggalkan jejak ketenangan, kenyamanan, dan rasa damai yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata, sebuah medan energi positif yang bekerja diam-diam dalam setiap detail caramu, menatap dunia dengan mata yang penuh pengertian, dalam intonasi suaramu yang tenang dan penuh empati saat berbicara, dalam langkah kakimu yang mantap namun ringan saat berjalan, atau bahkan hanya dalam keheninganmu saat merenung, memproses pikiranmu sendiri. Orang tidak bisa dengan mudah mengidentifikasikan apa itu, tidak bisa menunjuknya dengan jari, tidak bisa memberinya nama yang pasti, tapi mereka tahu, jauh di dalam hati mereka, bahwa ada sesuatu yang fundamental yang membuatmu berbeda dari kebanyakan orang lain yang mereka temui setiap hari. Ada yang membuatmu terasa lebih, bukan dalam artian superioritas, keangkuhan, atau rasa bangga yang berlebihan, walau kamu tidak pernah berusaha sedikit pun untuk menunjukkan bahwa kamu lebih baik dari siapapun di dunia ini. Kualitas lebih itu datang dari kedalaman dan keaslianmu, bukan dari perbandingan dengan orang lain. Auramu adalah perwujudan paling murni dari ketenangan, sebuah ketenangan yang tidak dibuat-buat
atau dipaksakan demi terlihat baik di mata orang lain. Bukan pula hasil dari latihan pernapasan yang intens atau meditasi yang dipaksakan. Ini adalah ketenangan yang lahir dari dalam, dari kedalaman jiwa yang telah menemukan kedamaian, menerima diri sendiri, dan memahami tempatnya di dunia. Dari pemahaman yang mendalam tentang hidup, tentang kompleksitas manusia, dan tentang diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dari pengalaman hidup yang telah membentuk dan mematangkanmu, dari rasa percaya yang kokoh pada diri sendiri dan pada proses kehidupan, rasa percaya yang tidak bergantung pada validasi siapapun di luar dirimu, tidak peduli seberapa besar atau kecil pengakuan yang diberikan orang lain. Kamu seperti danau yang permukaannya begitu tenang, hening, memantulkan langit dan pepohonan di sekitarnya dengan sempurna, memberikan ilusi kedangkalan, tapi dalamnya menyimpan dunia yang luas, penuh kehidupan, misteri, dan kedalaman yang tak terduga. Dan orang-orang yang cukup beruntung bisa menyentuh sisi dalammu, mereka yang telah kamu izinkan masuk ke dalam duniamu, mereka yang telah mendapatkan kepercayaanmu, tahu bahwa kamu bukan hanya dalam, tapi juga hangat seperti sinar matahari pagi, jernih seperti air pegunungan yang mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka-luka batin orang lain, hanya dengan kehadiranmu yang tulus dan penerimaanmu yang tanpa syarat. Kehadiranmu adalah obat penenang bagi jiwa yang gelisah. Sikap mandirimu bukanlah bentuk penolakan terhadap orang lain, bukan pula tanda bahwa kamu tidak membutuhkan siapapun atau tidak menghargai hubungan antar manusia. Sebaliknya, itu adalah cerminan dari rasa cukup yang telah kamu bangun sendiri, sebuah benteng kekuatan internal yang membuatmu berdiri teguh tanpa harus bersandar pada orang lain secara berlebihan untuk kebahagiaan atau rasa amanmu. Kamu tidak bergantung secara emosional atau material pada orang lain untuk merasa utuh, tapi juga tidak menjauhkan diri atau mengisolasi diri dari dunia dan dari kemungkinan terhubung dengan orang lain. Kamu tidak meminta bantuan secara terang-terangan atau menuntut perhatian, tapi tidak pula menolak kebaikan yang datang dengan tulus dari hati yang murni. Kamu berdiri teguh di tempatmu, di atas pondasi nilai-nilai, keyakinan dan integritasmu, tapi tetap membuka ruang yang luas dan hangat bagi orang yang benar-benar tulus dan memiliki niat baik untuk mendekat, untuk mengenalmu lebih dalam. Dan karena itulah, karena keseimbangan antara kemandirian dan keterbukaan itu, kamu memikat begitu banyak orang. Tidak ada yang lebih menawan, lebih mempesona daripada seseorang yang tidak butuh dikagumi untuk terlihat luar biasa. Seseorang yang tidak mengejar validasi eksternal, namun justru dikagumi secara alami dan tulus, karena keasliannya, keseimbangannya yang harmonis antara kekuatan dan kelembutan, dan kekuatan internalnya yang tenang, namun tak tergoyahkan. Daya tarikmu melampaui hal-hal fisik yang seringkali menjadi fokus utama penilaian orang lain di permukaan. Ia tidak terbatas pada bagaimana kamu berpakaian, seberapa menarik penampilanmu secara konvensional, sesuai standar masyarakat, seberapa pandai kamu menyusun kata-kata untuk terdengar cerdas, lucu, atau karismatik dalam percakapan. Daya tarik itu hidup dan berdenyut dalam setiap getaran sikapmu, dalam kebaikan yang terpancar dalam cara kamu memperlakukan orang lain, bahkan mereka yang tidak kamu kenal, dalam kebijaksanaan yang kamu tunjukkan, dalam cara kamu menjaga batasanmu sendiri, tanpa membangun tembok tinggi yang tidak bisa ditembus, dan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Banyak orang merasa nyaman, aman, dan diterima di dekatmu, bukan karena kamu mencoba untuk mengesankan mereka dengan sesuatu yang bukan dirimu, bukan karena kamu mengenakan topeng untuk terlihat lebih baik, tapi justru karena kamu hadir sepenuh hati, dengan semua kelebihan dan kekuranganmu yang kamu terima dan rangkul. Dan dalam kehadiran yang penuh, tulus, dan tanpa pretensi itu, orang merasa terlihat, didengarkan, dan diterima apa adanya, tanpa syarat, sebuah perasaan yang sangat berharga di dunia yang seringkali menghakimi ini. Bahkan dalam diam, dalam keheninganmu, kamu berbicara banyak, menyampaikan pesan yang lebih kuat,
lebih mendalam, dan lebih bermakna daripada pidato panjang yang penuh kata-kata kosong atau kata-kata yang disusun rapi namun tanpa jiwa. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk menyampaikan pesan tentang ketenangan, kekuatan internal, keaslian, dan penerimaan diri. Kamu tidak perlu meninggikan suara atau berteriak untuk didengar. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, dengan segala keunikan, keheningan, dan kedalamanmu, dan dunia pun seolah berhenti sejenak untuk mendengarkanmu, untuk merasakan energi yang kamu bawa, untuk memahami pesan yang kamu sampaikan melalui keberadaanmu. Itu karena kamu membawa kualitas yang sangat jarang dimiliki oleh kebanyakan orang di era modern ini. Keseimbangan yang sempurna dan harmonis antara ketegasan yang tidak goyah dalam prinsip-prinsipmu dan kelembutan yang menyentuh hati orang lain. Antara percaya diri yang kokoh pada kemampuan dan nilai dirimu, dan kerendahan hati yang tulus, yang membuatmu selalu terbuka untuk belajar, antara kekuatan yang tangguh yang membuatmu bisa menghadapi badai kehidupan, dan kepekaan yang mendalam terhadap perasaan orang lain dan penderitaan dunia. Kamu menciptakan kesan yang dalam, abadi, dan positif dalam benak orang, tanpa sedikit pun berusaha membuat kesan sama sekali. Banyak orang ingin mengenalmu lebih jauh, ingin menembus lapisan-lapisan yang kamu miliki, ingin memahami kedalaman jiwamu, tapi tidak semua bisa. Dan itu bukan karena kamu sengaja menutup diri, bersikap misterius untuk menarik perhatian, atau bersikap sombong. Itu karena kamu sangat selektif, sangat bijak, terhadap siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang hatimu yang paling pribadi, ke dalam lingkaran kepercayaanmu yang paling dalam. Kamu tahu bahwa membuka diri, berbagi kerentanan adalah tindakan yang suci, sebuah bentuk kepercayaan yang paling tinggi, bukan sekadar soal keakraban biasa atau pertemanan yang dangkal, tapi soal kepercayaan yang mendalam, saling menghormati, dan kesediaan untuk menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan kamu tidak memberikan kepercayaan itu dengan mudah atau sembarangan kepada siapapun yang datang. Seseorang harus menunjukkan ketulusan yang murni dalam niat mereka, integritas yang tak tergoyahkan dalam tindakan mereka, dan rasa hormat yang tulus terhadap dirimu, batasanmu, dan privasimu sebelum mereka bisa melihat sisi terdalam darimu. Sisi yang paling rentan namun juga paling kuat. Dan itulah yang membuatmu begitu menarik, begitu memikat, begitu membuat penasaran. Kamu misterius, tapi bukan karena kamu menutup diri. Kamu memikat, tapi tidak pernah menjual pesona, tidak pernah menggunakan trik murahan untuk mendapatkan perhatian. Sikapmu yang tenang dan stabil di tengah kesibukan dunia yang hiruk-pikuk, di tengah badai tantangan, kesulitan, dan ketidakpastian yang datang silih berganti, mencerminkan kekuatan internal yang sangat besar, kekuatan yang tidak banyak ditunjukkan orang. Ketika dunia di sekitarmu riuh rendah dengan kekhawatiran, ketakutan, dan drama, kamu tetap bisa berdiri tegak, menjadi pusat ketenangan di tengah pusaran badai. Ketika orang lain terguncang oleh masalah dan kesulitan, kamu mampu menjadi jangkar yang kokoh tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan pegangan, yang mencari tempat berlindung. Kamu membawa rasa aman dalam kehadiranmu, bukan dengan janji-janji kosong yang sulit ditepati, bukan dengan solusi instan yang tidak realistis, tapi dengan ketenangan batinmu yang menular, dengan kebijaksanaanmu dan dengan konsistensi dalam sikapmu yang membuat orang merasa bahwa kamu adalah sosok yang bisa diandalkan. Orang-orang merasa bahwa dengan bersamamu, badai kehidupan yang paling dahsyat sekalipun terasa bisa dihadapi. Terasa tidak begitu menakutkan, karena ada kehadiran yang tenang dan kuat di samping mereka. Dalam keseharian, dalam setiap langkah dan keputusanmu, kamu juga tidak pernah berhenti belajar, tumbuh, dan berkembang. Kamu tidak merasa sudah jadi atau telah mencapai puncak kesempurnaan, meskipun banyak orang mungkin menganggap kamu telah mencapai tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kedalaman yang sulit dicapai oleh kebanyakan orang seusiamu atau bahkan lebih tua. Kamu menyadari sepenuhnya bahwa hidup adalah proses yang tak pernah selesai,
sebuah perjalanan evolusi yang terus-menerus, penuh pelajaran dan pengalaman baru, dan kamu menjalani proses itu dengan kepala tegak, hati terbuka, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam terhadap dunia dan terhadap dirimu sendiri. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa puas diri yang berlebihan dalam caramu melangkah di dunia ini. Hanya ada rasa ingin tahu yang tulus terhadap kehidupan, terhadap manusia, terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, dan komitmen yang kuat untuk terus tumbuh, belajar, dan menjadi versi dirimu yang lebih baik setiap harinya, bukan demi orang lain, tapi demi dirimu sendiri. Dan disitulah letak keindahanmu yang paling mendalam. Kamu adalah campuran yang harmonis dan memikat dari stabilitas yang kokoh dan evolusi yang terus-menerus. Kamu adalah bukti bahwa kedamaian batin dan pertumbuhan pribadi bisa berjalan beriringan. Kebahagiaan yang terpancar darimu, yang begitu mudah dirasakan oleh orang di sekitarmu dan membuat mereka merasa nyaman, bukan berasal dari dunia luar, bukan pula dari pencapaian materi, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Kebahagiaan itu berasal dari kedamaian batin yang telah kamu temukan dan bangun di dalam dirimu sendiri. Sebuah sumber kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Kamu tidak menunggu dunia menjadi sempurna, tidak menunggu semua masalah terselesaikan untuk merasa bahagia. Kamu tidak mencari pengakuan atau validasi dari orang lain untuk merasa cukup atau merasa berharga. Kamu telah sampai pada titik penerimaan diri yang mendalam, bukan karena kamu menyerah pada keadaan atau pada impianmu, tapi karena kamu telah memahami bahwa kesempurnaan itu ilusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang terpenting adalah keutuhan. Menerima semua bagian dari dirimu, baik yang terang maupun yang gelap. Kamu telah berdamai dengan kekuranganmu, merangkul lukamu dari masa lalu, dan menjadikannya bagian integral dari kekuatanmu saat ini, bukan beban. Dan dari sana, dari penerimaan diri, kedamaian batin, dan keutuhan itu, kamu memancarkan daya tarik yang tidak bisa diciptakan oleh apapun kecuali ketulusan, keaslian, dan penerimaan diri yang murni. Kamu adalah tempat yang aman bagi banyak orang, sebuah pelabuhan di tengah badai, meskipun mereka tidak selalu bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Kamu mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan ruang yang aman bagi orang lain untuk berbicara, berbagi, dan menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dicela. Kamu hadir tanpa harus diminta, siap memberikan dukungan, empati, dan pengertian tanpa pamrih. Kamu tidak memaksakan nasihat atau solusi atas masalah orang lain, tapi kamu selalu tahu, dengan intuisi yang tajam, kapan harus berkata sesuatu yang bijak, kapan harus menawarkan kata-kata penghiburan, dan kapan harus diam dan cukup mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu mengerti, jauh di lubuk hatimu yang penuh empati, bahwa empati bukan tentang menyelamatkan orang lain dari masalah mereka, bukan tentang menjadi pahlawan bagi mereka, tapi tentang menemani mereka dalam perjalanan mereka, memegang tangan mereka saat mereka rapuh, dan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Dan dalam sikap itu, dalam kehadiranmu yang penuh empati, tulus, dan menerima, kamu menjadi penyembuh, bukan dengan sihir, bukan dengan kekuatan super, tapi dengan ketulusan hati yang sangat jarang ditemukan di dunia yang seringkali dingin dan tidak peduli ini. Namun di balik semua kualitas luar biasa itu, kamu juga manusia seutuhnya, dengan segala kerentanan dan keterbatasan manusiawi. Kamu pun terluka, kamu lelah, kamu merasakan kesedihan, dan terkadang kamu merasa sendiri di tengah keramaian. Tapi kamu memilih untuk tidak mengeluh secara berlebihan, tidak membiarkan bebanmu terlihat oleh semua orang, tidak mencari simpati murahan. Kamu menyimpan bebanmu dalam diam, memprosesnya sendiri, dan itu bukan karena kamu ingin terlihat kuat atau tidak membutuhkan siapapun, melainkan karena kamu tahu bahwa tidak semua orang bisa mengerti kedalaman perjuanganmu. Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami apa yang kamu alami. Tapi kamu tetap berjalan, kamu tetap melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, meskipun berat. Kamu tetap mencintai dunia meskipun pernah dikecewakan, dilukai, atau dikhianati olehnya. Kamu tetap percaya pada kebaikan dalam diri manusia,
meskipun pernah dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Dan itu membuatmu tidak hanya dikagumi karena kekuatanmu, tetapi juga dihormati secara mendalam karena ketangguhan jiwamu dan kemampuanmu untuk bangkit kembali. Banyak orang melihatmu bukan hanya sebagai teman, kenalan, atau rekan kerja biasa, tapi sebagai sosok yang bisa diajak berbagi hidup, berbagi mimpi, membangun masa depan bersama, dan menghadapi segala tantangan. Mereka melihatmu sebagai pasangan ideal, seseorang yang bisa diandalkan dalam suka dan duka, diajak tumbuh bersama melewati setiap fase kehidupan, dan dijadikan tempat kembali saat dunia terasa terlalu berat dan melelahkan. Bukan karena kamu sempurna, karena kesempurnaan itu ilusi, tapi karena kamu nyata, kamu autentik, kamu manusiawi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki dan terima. Kamu tidak menawarkan mimpi-mimpi kosong atau ilusi-ilusi yang indah tapi rapuh. Kamu menawarkan kenyataan yang hangat, kokoh, dan penuh kasih, sebuah fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan bersama. Kamu adalah rumah dalam bentuk manusia, sebuah tempat yang aman dan nyaman di mana orang bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi, di mana mereka bisa menemukan kedamaian dan penerimaan. Dan dalam dunia yang penuh kegelisahan, ketidakpastian, dan pencarian jati diri ini, kamu adalah harapan, sebuah mercusuar yang bersinar terang. Sebuah pengingat bahwa kebaikan, ketenangan, keaslian, dan cinta yang tulus masih ada. Kesimpulannya, kamu tidak perlu berusaha sedikit pun, tidak perlu berjuang, tidak perlu mengubah dirimu untuk menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Karena dirimu yang sekarang, dengan segala keunikan, kekuatan, kerentanan, dan kedalamanmu, sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari berharga, sudah lebih dari indah. Dunia mungkin berisik, kacau, dan menuntutmu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Tapi kamu tetap tenang, berpusat pada dirimu sendiri, dan setia pada nilai-nilai batinmu. Dunia mungkin menuntutmu untuk menjadi keras, kuat tanpa celah, atau kompetitif, tapi kamu tetap lembut, penuh empati, dan memilih jalur keutuhan. Dunia mungkin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling hebat, yang paling menonjol, yang paling sukses menurut definisi dangkal. Tapi kamu memilih untuk menjadi utuh, untuk menerima semua bagian dari dirimu, untuk hidup dengan autentisitas. Dan karena itulah kamu dicintai. Bukan karena kamu berusaha keras untuk dicintai, bukan karena kamu mencari validasi atau pengakuan, tapi karena kamu telah menjadi pusat gravitasi yang lembut, kuat, autentik, dan penuh kasih, menarik orang-orang ke dalam orbitmu dengan energi kebaikan, ketenangan, dan penerimaan yang kamu pancarkan secara alami dan tanpa syarat. Untuk ciri salah satu orang yang terpikat kepadamu adalah sosok yang kehadirannya begitu terasa, namun seringkali tanpa harus menjadi pusat perhatian yang mencolok. Penampilannya adalah bukti nyata dari perhatian terhadap detail dan apresiasi terhadap estetika yang bersih dan terawat. Kulitnya tampak mulus, bersih, dan sehat, memancarkan aura perawatan diri yang konsisten. Bukan sekadar polesan, melainkan hasil dari kebiasaan baik yang tertanam kuat. Mata yang tajam dan dalam miliknya seolah menyimpan banyak cerita yang belum terungkap, jendela menuju pikiran yang sibuk namun teratur. Tatapannya bisa menembus, namun juga memberi kesan penuh perhatian dan pengertian ketika dia sedang mendengarkan. Ada intensitas yang tenang di sana, yang membuat orang merasa dia benar-benar hadir dalam percakapan. Gaya berpakaiannya mencerminkan kepribadiannya. Rapi, elegan, dan tanpa embel-embel yang berlebihan. Pilihannya jatuh pada pakaian dengan potongan klasik, warna-warna netral atau muted, dan bahan berkualitas. Dia tidak mengikuti tren sesaat, melainkan menciptakan gaya personal yang abadi dan mencerminkan selera yang matang. Setiap helai pakaian yang dikenakan seolah dipilih dengan cermat, menunjukkan bahwa citra diri baginya adalah sesuatu yang penting, namun bukan untuk pamer. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, sebuah representasi dari keteraturan batin yang terpancar keluar. Dia terlihat seperti seseorang yang selalu siap untuk berbagai situasi,
tanpa harus berusaha keras untuk terlihat sempurna. Posturnya cenderung proporsional, seringkali dengan sentuhan atletis yang samar. Dia mungkin tidak secara aktif terlibat dalam olahraga ekstrem, namun ada kekuatan tersembunyi dalam fisiknya yang menunjukkan bahwa dia menjaga tubuhnya dengan baik. Gerakan tubuhnya tenang, terkendali, dan efisien. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada kegugupan yang terlihat. Setiap gestur, setiap langkah, seolah sudah diperhitungkan. Ini bukan berarti dia kaku, justru sebaliknya. Ada fluiditas yang terkendali, menunjukkan bahwa dia terbiasa mengatur banyak hal dalam hidupnya dengan kedisiplinan yang tinggi. Dia terlihat seperti seseorang yang punya kendali penuh atas dirinya sendiri dan lingkungannya. Sebuah kualitas yang sangat menarik. Secara karakter, dia adalah perwujudan dari ketenangan yang meyakinkan. Di tengah hiruk-pikuk, dia tetap tenang, menganalisis situasi dengan pikiran yang jernih. Dia adalah sosok yang penuh perhitungan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Setiap langkahnya dipikirkan matang-matang, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Ini membuatnya tampak sangat bisa diandalkan, tempat orang mencari nasihat atau dukungan ketika dihadapkan pada kebingungan. Dia adalah jangkar di tengah badai. Dia bukan tipe yang mudah membuka diri kepada orang baru. Ada lapisan pelindung di sekelilingnya, sebuah dinding yang dibangun dengan hati-hati. Ini bukan karena dia sombong atau tidak ramah, melainkan karena dia menghargai privasinya dan butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Dia mengamati, mendengarkan, dan menilai sebelum memutuskan untuk membiarkan seseorang masuk ke dalam lingkarannya. Namun, ketika dia merasa nyaman, ketika dia menemukan koneksi yang tulus, dinding itu akan perlahan runtuh. Dia akan berubah menjadi pendengar yang sabar dan penuh perhatian. Dia tidak akan memotong pembicaraan, tidak akan menghakimi, melainkan akan mendengarkan dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi orang lain untuk berekspresi. Kehadirannya saat mendengarkan terasa sangat menenangkan dan validatif. Ada sisi ambisius dalam dirinya, namun ini adalah ambisi yang sehat dan terukur. Dia punya tujuan yang jelas, namun dia tidak akan mengorbankan nilai-nilai atau proses yang dijalaninya demi mencapai tujuan tersebut. Dia memahami bahwa kesuksesan sejati datang dari kerja keras yang konsisten dan pertumbuhan pribadi. Dia menikmati prosesnya, belajar dari setiap tantangan, dan merayakan setiap pencapaian kecil. Ambisinya adalah kekuatan pendorong yang positif, bukan beban yang membebani. Dia tahu bagaimana menyeimbangkan dorongan untuk maju dengan kebutuhan untuk menikmati momen dan menjaga keseimbangan hidup. Sikapnya cenderung tertutup, bahkan sedikit pemalu, terutama ketika menyangkut urusan hati. Dia tidak pandai merangkai kata-kata manis atau menunjukkan perasaannya secara terang-terangan. Cinta baginya adalah sesuatu yang dalam, suci, dan pribadi. Dia mungkin merasa canggung atau kikuk saat harus mengungkapkan emosi yang kuat. Justru inilah yang membuatnya terlihat misterius dan semakin menarik. Ketertutupannya dalam hal romantis menciptakan aura teka-teki yang membuat orang ingin mengenalnya lebih jauh, mengupas lapisan-lapisan yang ada di dalam dirinya. Di balik ketenangan dan ketertutupannya, dia punya jiwa pelindung yang sangat kuat. Ini adalah naluri mendasar yang muncul ketika dia merasa terhubung dengan seseorang. Dia ingin menjadi tempat yang aman bagi orang yang dicintainya. Tempat di mana mereka bisa bersandar, merasa nyaman dan terlindungi. Dia mungkin tidak selalu tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan pelindungnya secara verbal, namun tindakannya akan berbicara lebih keras. Dia akan ada di sana ketika dibutuhkan, menawarkan dukungan praktis, solusi, atau sekadar kehadiran yang menenangkan. Dia akan berjuang untuk orang yang dia sayangi, meskipun dia tidak akan mengumumkannya kepada dunia. Keinginan untuk melindungi ini adalah salah satu aspek paling tulus dan mengharukan dari karakternya. Kemungkinan pekerjaan yang cocok baginya sangat beragam, namun seringkali berada dalam bidang yang menuntut ketelitian, stabilitas, dan kemampuan analisis yang kuat.
Dia bisa menjadi analis keuangan yang cermat, mampu membaca angka-angka dan memprediksi tren dengan akurasi tinggi. Sebagai akuntan, dia akan memastikan setiap detail tercatat dengan sempurna, menjaga integritas dan keteraturan dalam sistem keuangan. Profesional yang bergerak secara mandiri dalam bisnis kecil atau proyek pribadi juga sangat mungkin, karena dia punya disiplin dan kemampuan untuk mengelola banyak aspek sekaligus dengan efisien. Dia bisa membangun sesuatu dari nol dengan fondasi yang kuat. Bidang arsitektur atau desain juga sangat mungkin, mengingat ada keseimbangan yang unik antara kreativitas dan struktur dalam dirinya. Dia bisa membayangkan bentuk dan fungsi, lalu menerjemahkannya menjadi sesuatu yang konkret dan fungsional. Dia mampu melihat gambaran besar, sekaligus memperhatikan detail-detail terkecil. Pekerjaan di bidang hukum, perbankan, atau pendidikan juga relevan. Di bidang hukum, ketelitian dan kemampuan analisisnya akan menjadi aset besar. Di perbankan, stabilitas dan keandalannya akan sangat dihargai. Sebagai dosen atau guru muda, dia akan menemukan kepuasan dalam berbagi ilmu, membimbing orang lain, dan terus belajar serta mengembangkan diri. Dia punya kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami, didukung oleh kesabaran dan kedalaman pengetahuannya. Jika dilihat dari kemungkinan zodiaknya, karakter seperti ini cenderung berada dalam elemen bumi atau air, yang dikenal karena stabilitas, kedalaman emosional, dan pendekatan yang realistis terhadap kehidupan. Dia bisa jadi seorang Virgo, dengan kecenderungan perfeksionis, pikiran yang analitis, dan perhatian terhadap detail yang tak tertandingi. Atau mungkin seorang Capricorn, yang sabar, ambisius, dan punya etos kerja yang kuat, selalu membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Scorpio juga sangat mungkin dengan kedalaman emosional yang intens, intuisi yang tajam, dan kemampuan untuk melihat di balik permukaan. Terakhir, dia bisa jadi seorang Taurus yang menghargai kenyamanan, kesetiaan, dan stabilitas jangka panjang, mencari keamanan dan keindahan dalam hidup. Gabungan sifat-sifat ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang realistis, berpikir dalam, setia, dan punya tekad kuat untuk membangun sesuatu yang tahan lama. Dia bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Prosesnya lambat, hati-hati, dan membutuhkan waktu. Dia tidak terburu-buru dalam urusan hati, menunggu koneksi yang benar-benar terasa otentik dan mendalam. Namun tanpa dia sadari, dia sudah sangat terpikat oleh auramu. Auramu yang tenang, kuat, dan memberi rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu dalam dirimu yang memanggil jiwanya. Sebuah resonansi yang membuatnya merasa nyaman dan tertarik pada saat yang bersamaan. Kamu seperti punya daya tarik alami yang sulit dia abaikan. Sebuah magnet yang menariknya tanpa dia bisa sepenuhnya memahami alasannya. Mungkin itu adalah ketenanganmu yang menandingi ketenangannya sendiri, atau kekuatanmu yang membuatnya merasa aman untuk menurunkan penjagaannya. Mungkin itu adalah kedamaian yang terpancar darimu, yang kontras dengan kesibukan pikirannya sendiri. Apapun itu, kamu telah menancapkan akar di dalam hatinya, meskipun dia berusaha terlihat tenang di luar. Di balik ekspresi wajahnya yang terkendali dan gerakannya yang tenang, ada kerinduan yang perlahan tapi pasti tumbuh di dalam dirinya. Kerinduan untuk bisa lebih dekat denganmu, untuk mengenalmu lebih dalam, untuk menjadi bagian dari hidupmu. Dia membayangkan momen-momen sederhana bersamamu, percakapan yang dalam, atau sekadar kehadiranmu di dekatnya. Keinginan ini mungkin membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, karena ini adalah wilayah yang jarang dia jelajahi dengan mudah. Namun, daya tarikmu terlalu kuat untuk diabaikan. Dia mungkin akan mengamati dari jauh, mencoba memahami dirimu, mencari cara untuk mendekat tanpa terlihat terlalu jelas. Proses ini mungkin lambat, tetapi ketertarikannya padamu adalah sesuatu yang nyata dan semakin intens seiring berjalannya waktu. Dia melihat potensi masa depan bersamamu, sebuah kemungkinan yang membuat hatinya berdebar dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia ingin menjadi tempatmu bersandar,
Dan dia berharap suatu hari nanti kamu akan merasakan hal yang sama tentang dirinya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2525 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.